menjauhkan diri dari murid-muridnya, kira-kira seperlebar batu jaraknya. Lalu ia berlutut. Di ayat lain dikatakan ia bersujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Dari ujian, percobaan yang akan dilalui oleh Yesus, dia serahkan semuanya itu kepada Tuhan, kepada Bapa. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Ia sangat ketakutan dan semakin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Tuh, dia langsung berdoa kepada Tuhan. Keputusannya diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan langsung mengutus malaikatnya. Untuk apa, Bang, mengutus malaikatnya itu? Main gaplek. Aduh, bahas dari tadi ditanya untuk apa lagi? Gini kan, Bang, keputusan Tuhan itu menyelamatkan Yesus. Tuhan kan tahu di situ akan terjadi fitnah, Bang. Kenapa harus diserupakan? Kenapa harus diserupakan wajah Yesus gitu? Kalau memang itu betul ya, itu Bang. Kenapa itu? Nah, di dalam nubuatannya juga orang fasik menjadi pengganti orang benar. Diganti itu kan gitu. Kembali lagi Pak, tentang keputusan Tuhan itu betul. Enggak, sebentar, jangan dibawa kemana-mana dulu ini, Bang. Yesus jadi dianggap Tuhan itu. Makanya tadi ketika Tuhan berdoa menyerahkan keputusannya kepada Tuhan, apakah itu Bang sudah direncanakan atau gimana itu, Bang? Bukankah kata Yesus, anak manusia itu harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang Yesus, tentang anak manusia itu? Di mana tertulis? Di perjanjian lama. Di dalam nubuatannya kitab perjanjian lama, Yesus itu diselamatkan oleh Tuhan. Jangankan sampai dipaku, ditumbak, diludahi, terantuk batu saja Tuhan tidak rela. Dia akan mengutus malaikatnya untuk menolong Yesus. Ini pembuktiannya ketika dia ketakutan, ketika dia berdoa kepada Tuhan, akan terjadi ujian kepada dia, akan terjadi percobaan, akan terjadi penyiksaan, hukuman, fitnah terhadap Yesus, padahal Yesus bukan manusia yang bersalah. Lalu dia berdoa, diserahkan kepada Tuhan. Maka keputusan itu serahkan kepada Tuhan. Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Di situ sudah jelas Tuhan akan menolong Yesus sesuai dengan nubuatannya. Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau agar kakimu tidak terantuk oleh batu. Kan gitu? Iya gitu, tapi kok kenapa maksud saya diganti? Kan begitu. Diganti pelakunya itu. Di dalam nubuatannya juga, di dalam kitab aturan hukum Tuhan, orang fasik itu memang menjadi pengganti orang benar. Orang benar itu tidak boleh dihukum. Orang fasik itu yang harus dihukum. Bahkan di dalam Ulangan 27 nomor 25, di situ dikatakan terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Gini coba maksudnya kenapa harus diganti mukanya kayak Yesus gitu. Akhirnya kami orang Kristen mengakui itu Yesus yang disalib, Bang. Kenapa Tuhan merencanakan itu, Bang? Kalau memang bukan Yesus yang disalib. Lah, sesuai dengan tertulis di Amsal, orang fasik menjadi pengganti orang benar. Orang fasik yang dikutuk. Coba sekarang saya tanya, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Dalam kasusnya Yesus, ada orang yang menerima suap untuk membocorkan Yesus agar Yesus itu ditangkap dan dibunuh, sementara Yesus orang yang tidak bersalah. Kan gitu. Nah, merujuk kitab Ulangan 27, yang terkutuk itu orang yang menerima suap atau korban yang hendak dibunuh. Maksud saya begini, Bang. Maksud saya gini, kenapa Tuhan tidak menolong langsung saja? Itu nggak usah pakai ganti lah segala macam.
akibatnya kan ini kami orang Kristen percaya bahwa itu Yesus yang disalib. Nah, itulah hukuman. Disamakan itu, Bang. Makanya Al-Quran menyampaikan mereka itu melakukan makar tipu daya untuk membunuh orang yang tidak bersalah ini, sehingga Allah balas tipu daya mereka dengan cara apa? Terjadi itu penyaliban tetap terjadi, tetapi sosok yang dilindungi oleh Tuhan ini diselamatkan. Nah, yang disalib ini karena orang itu pelaku dosa, mengimani, dia itu sedang menerima hukuman dari Tuhan. Makanya Allah menghukum mereka dengan iman mereka nih, yang mengimani bahwa dia itu mati di kayu salib. Lalu nanti akan ada nabi terakhir yang kembali meluruskan orang tersebut. Ini kalau Anda sudah sadar, udah tahu sekarang, mestinya Anda sudah lepaskan itu doktrin. Jangankan lari ke Al-Quran, lari ke kitab Anda pun ketika membahas itu nggak sinkron. Makanya saya tadi tanya kepada Anda, membahas peristiwa penangkapan Yesus. Ada yang menerima suap, ada yang hendak dibunuh yang tidak bersalah. Berdasarkan firman Tuhan, yang terkutuk di hadapan Tuhan itu yang menerima suap atau orang yang tidak bersalah? Gimana ya? Saya belum dapat penjelasannya ini, Bang. Belum maksudnya belum tepat saya nangkap nih, Bang. Ya beda sih, Mbak. Kalau di gereja itu enak, percaya Yesus Tuhan, mati di kayu salib, ditebus dosamu, kamu diselamatkan, kamu masuk surga. Ya itu, kalau ini materinya agak berat, ngajak mikir. Gitu, Bang. Ini susah, Bang. Pemahaman kita mungkin beda itu. Jadi Ya beda, kalau sama saya jadi Kristen dong. itulah. Jadi gini, Bang. Saya berpikir Gimana? mungkin kalau memang begitu ceritanya, di sini Tuhan merencanakan orang Kristen agar percaya bahwa Yesus itu yang disalib. Itu maksud saya. Ya, makanya saya bilang, selama Anda mengimani itu sosok utusan Tuhan yang diutus untuk Bani Israel yang mati di kayu salib, selama itu pula Anda membenarkan ayat Al-Quran. Allah menghukum mereka karena ucapan mereka dengan mengimani bahwa yang mati di kayu salib itu adalah utusan Tuhan, putra Maryam. Itu silahkan. Karena Anda lebih setuju dengan cara makar yang dilakukan oleh imam-imam kepala waktu itu dan orang-orang Yahudi yang memfitnah Yesus agar Yesus itu ditangkap dan dibunuh. Kalau kami tidak posisinya, kami lebih setuju dia itu diselamatkan oleh Tuhan karena Tuhan itu memang bijaksana, karena Tuhan itu membela hambanya yang Itulah terkemuka makanya ini. yang saya tanya tadi, penyelamatan ini dalam bentuk apa? Akhirnya kan banyak yang tersesat nih, Bang. Atas rencana Tuhan ini menyerupakan wajah Yesus ini, akhirnya banyak orang yang tersesat itu. Kenapa Tuhan kok Udah tahu tersesat, Pak? Kalau Anda sekarang udah tahu tersesat? bukan, maksudnya kalau saya mengikuti ini, Bang. Gimana? Aduh, susah, Bang, mau jelaskan. Selamat malam. Saya dari Nggak bisa Papua. dijelaskan, Pak, kalau doktrin. Kan saya bilang kalau untuk Kristen cukup pakai Roma 10 nomor 9, percaya Yesus Tuhan, mati di kayu salib, diselamatkan, masuk surga, itu aja udah. Kalau bahas data capek. Ya, selamat malam tadi ya. Eh, ini saya masih bisa dengar kan Dengar, Pak, dengar. suara saya? Dengar, Pak. Begini. Oh ya, cuma sapa saja. Oke, ya udah, siap. Oke, makasih. Cuma nyapa doang kan? Bukan begitu. Lah, saya mau Bukan begitu. katanya mau nyapa aja ya. Udah, Saya kalau tadi gitu. pikir ada
Tadi saya pikir ada di sana. Tadi saya pikir ada di sana di sini, jadi ya sudah, saya cuma nyapa doang gitu. Habis tadi ada repot jadi. Tadi ada repot jadi saya pikir Oke. gitu. Iya, begini Pak. Coba pelan-pelan saya buka lagi. Di dalam aturan hukum Taurat Musa yang ada di dalam kitabnya teman-teman Kristen, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, mari kita lihat kronologis kisah penangkapan Yesus. Bermula dari ada yang menerima suap yang bernama Yudas, di mana kata Yesus, Yudas ini kerasukan oleh iblis. Lalu ada Yesus yang tidak bersalah, hendak ditangkap untuk dibunuh. Nah, berdasarkan aturan firman Tuhan tadi, yang terkutuk itu yang menerima suap atau korban yang tidak bersalah. Halo? Hah? Pak, kalau saya biasanya minum kopi nggak pakai gula. Kalau Pak Anuba gimana? Oh, saya ditanya. Saya maaf. Iya. Hah? Kopinya pakai gula nggak Pak? Kalau apa yang di kurang saya mineras lagi, sudah jadi batu lagi. Oh iya, Pak, itu saya udah gelarin tikar yang bagus ya Pak ya. Bapak nyimak dengan baik ya. Bisa sambil duduk, tiduran boleh. Oke? Sabar Pak, sabar. Iya. Kalian nyimak. Ya Bapak ya. Sabar ya Pak. Kita berteman di sini semua ya Pak ya. Lanjut Ustaz, sudah sabar dia. Tapi ganti juga pemainnya Bang Andi. Aku udah ngulang berkali-kali ngomong. Kan? Oke, ini kalau Pak Mario ini dari Kristen. Bukan selamat malam. Ya. Itu yang tadi kasih lagi saja, yang tadi kasih lagi. Yang mana ini? Ala kasih A. Itu sumber air sudah di atas. Haknya I. Halo, selesai ala. Sabar malam lah. Ya, Pak Maro dulu aja ya, Pak Anuba Ya, siap. menyimak dulu. Oke, baik. Saya baca lagi Ulangan 27 nomor 25. Di situ dikatakan firman Tuhan bahwa merujuk kepada peristiwa kasusnya Yesus, ya kan? Kasusnya Yesus yang terkutuk itu yang menerima suap atau yang tidak bersalah. Saya bacakan bunyinya kalau silakan. Yang tidak bersalah. Hah? Kenapa yang tidak bersalah dikutuk? Baik, saya bacakan. Kalau gitu Pak, Anda melanggar firman Tuhan, ketentuan Tuhan. Saya bacakan dulu ya. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Itu ketentuan Tuhan. Bagaimana konsekuensinya ketika merubah? Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa harus berkata amin. Tadi Anda bilang yang tidak bersalah yang terkutuk, berarti Anda terkutuk di hadapan Tuhan. Iya, definisinya itu yang tidak bersalah dijadikan salah dan terkutuk di tiang kayu salib. Nah, salibnya itulah yang di kategorinya terkutuk. Jadi orang yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Berarti imannya Kristen tidak sesuai dengan firman Tuhan di Perjanjian Lama. Jadi kenapa terkutuk yang di tiang gantung itu dia dikatakan terkutuk oleh karena terkutuknya umatnya di Perjanjian Lama. Pak, jangan ke
dampak dari penyaliban dulu, Pak. Ini tentang firman Tuhan di perjanjian Ya, lama. sudah, Tolong tadi saya jangan sudah dirubah dulu. ngomong, yang terkutuk itu adalah yang tidak bersalah. Kan sudah itu termasuk Yesus yang tidak bersalah. Loh, Dijadikan berarti Anda merubah firman Tuhan kalau gitu, Pak. Kan yang terkutuk di dalam Ulangan 27 itu yang menerima suap. akan bisa memahami Pak Alif tidak akan bisa memahami. Bukan dengerin dulu, Pak. Berdasarkan firman Tuhan, yang terkutuk itu yang menerima suap, bukan Nah, yang sekarang- tidak bersalah. Sekarang Pak Alif itu percaya enggak bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kan begitu aja. Loh, kok jadi percaya Yesus Tuhan? Bukan, Pak. Ini firman Tuhan tertulis, dia bahasa Indonesia, kita baca secara akal sehat juga diterima. Nih, ada kalimat, terkutuklah orang yang menerima suap. Berarti yang menerima suap. Antara Yesus dengan Yudas, yang menerima suap siapa? Ayat 25. Oh, yang menerima suap ayat 25. Kan terkutuklah orang yang Menerima suap. ya. Nah, untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Peristiwa penangkapan Yesus, yang menerima suap Yesus atau Yudas? Yudas. Yudas. Berdasarkan kitab Ulangan 27, berarti yang terkutuk itu adalah Yudas, betul? Kalau ini kan cuma perumpamaan. Kenapa Anda membela Yudas, Pak? Ya. Berdasarkan Ulangan 27 ini merujuk kepada peristiwa penangkapan Yesus, yang terkutuk itu adalah Yudas. Benar nggak? Aduh, Mak. Macet. Aduh, bentar. Ya, terus. Oh, udah stop, udah nyampe, clear, udah lurus, sip, parkir, selesai. Oke, Pace, maaf, selesai kan? Oke. Ini kenapa nggak berani jujur loh? Jangan-jangan Pak Marro ini pembela Yudas lagi? Coba kalau gitu sama Pak Frans aja saya tanya ya. Nggak apa-apa deh, saya baik hati orangnya. Saya buka datanya nih, saya buka aja datanya ya. Saya buka datanya, takutnya saya dibilang ngarang sebentar. Oke, siap ya. Nanti kalau ada yang mau macet, tolong kasih tahu biar saya siapkan minyak biar tetap jalan. Nah, di sini, nih saya buka ya. Saya buka, takutnya dibilang saya ngarang. Ini saya buka, aduh, bentar. Oke. Mana tadi 25 ya? Nih, terkutuklah orang yang tidur lagi. Salah kan? Terkutuklah orang. Aduh, saya kaget. Ya, lanjut. Saya yakin Pak Frans orang baik, ya orang baik. Tapi lebih baik lagi Bapak kalau di bawah menyimak, oke? Di sini Pak Maro, nih bunyinya, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa harus berkata amin. Nah, merujuk kepada yang tertulis di sini. Ya, terus Gimana? Ya, terus coba. Merujuk kepada ayat ini. Merujuk kepada ayat ini, peristiwa Yesus, ada yang menerima suap namanya Yudas, ada yang tidak bersalah namanya Yesus, kan gitu. Iya toh? Bener nggak? Nah, pertanyaan saya, berdasarkan ayat ini, yang terkutuk Yudas atau Yesus, Pak? Yudas tidak disuap. Yudas menjual. Beda disuap dengan dijual. Menerima suap. Jadi Yudas itu menjual. Udah bela terus Yudasnya, Pak. Bukan Yudas disuap oleh
para ahli Taurat atau para tentara Romawi atau para petinggi Kaisar Romawi. Itu jadi yang Pak Alif baca itu kan itu adalah kutukan-kutukan yang di dalam Perjanjian Lama. Tidak hanya disuap saja, itu masih banyak. Itu coba Bapak baca dari ayat yang keberapa, ayat yang ke-11 sampai 20. Ini kita lagi bahas ini, Pak. Inilah Nah, kita kalau lagi bahas tentang- ini. Itu kalau bahas Yang tentang menerima Yesus suap yang itu kan Yudas. makanya iya. Makanya tadi kan Pak, saya sudah jelaskan. Anda senang banget sih ngutuk Yesus. Pelan-pelan, Pak. Kita pelan-pelan di sini kita bahas. Nah, Pak, Yesus baca itu di- kan yang baca tidak di bersalah. Quran. Iya, kan Pak, mau saya jelaskan dah, Pak. Mau saya Loh, jelaskan. pertanyaan dah? saya nggak disentuh jawabannya. Yang terkutuk itu yang tidak bersalah atau yang menerima suap? Iya, Pak, itu kan opininya itu, narasinya itu. Pak mau giring saya ke Tuhan Yesus, makanya saya jelaskan tentang Yesus tadi itu. Itu Perjanjian Lama itu, karena kutukan-kutukan yang ada di Perjanjian Lama itu ditanggung oleh Yesus, maka Yesuslah yang jadi terkutuk. Itu loh. Menanggung kutukan-kutukan daripada Iya, Pak. Pelan-pelan. Jangan Perjanjian. langsung main buru-buru pingin ngutuk Yesus, Pak. Pelan-pelan. Saya paham iman Anda memposisikan Yesus terkutuk. Saya paham itu. lah kalau sudah Bahkan sering paham, kita sekarang bahas. Yesus sudah terkutuk, Memang sudah menjadi Pak. syarat imannya Kristen. Iya. Yesus itu terkutuk digantung di kayu salib. Sudah tahu Pak ceritanya itu. Masalahnya ini kitab tertulis Bapak itu mau ada di kirim kitab ke sana, Anda. tetapi pakai Nah, merujuk kepada ayat Perjanjian ini Lama. ada pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas. Sudah Iya kan? tahu, makanya Bapak kan saya jelas. Ada pengkhianatan. Nah, Nah, coba Oke lah, kalau Yesus. kita merujuk kepada Oke. peristiwa ini, peristiwa ini yang terkutuk itu Yesus apa Yudas? kalau digiring ke penyaliban Yesus, berarti Yesus yang terkutuk. Oh, memang Kristen itu senang mengutuk Yesus. Kalau gitu ya sudahlah. Kan Ya kamu sudah. senang kan? Anda memang pengen banget mengutuk Yesus. Ya kan Pak Alif kan senang, kan maunya seperti itu. Loh, justru saya sedang membela Yesus agar Yesus tidak terkutuk. Kenapa Anda lebih malah mengutuk Yesus? Inilah yang dibilang serigala berbulu Kayak mana Bapak ini? Pak Alif ini. Lah iya Anda sendiri. Aduh, coba nih, Pak dengerin. Ya. Ada nggak Dengerin, ajaran Pak. Bapak di Dengerin, surga saya jelaskan. Yesus itu terkutuk? Ada nggak? Dengarin. Atau dengarin ajaran saya Yesus? jelaskan. Nah, ya. Gimana? Bagaimana Pak? Dalil. Ada nggak ajaran Bapak yang di surga, di langit, atau ajaran Yesus yang mengajarkan kalau Yesus itu terkutuk? Sebetulnya ada, tapi saya malas buka untuk Bapak karena Bapak sudah tidak mungkin mempercayainya. Karena ini sudah berkali-kali, tidak hanya ini. Mendingan Bapak buka daripada narasi kemana-mana. Karena saya tidak bukan menemukan. narasi, tapi penjelasannya Karena yang seperti ada itu. di dalam Masih Matius seperti dikatakan itu. Yesus itu Percuma. hamba yang dikasih, bukan hamba yang dikutuk. Kalau Pak baca di Matius Terus 13 kita mau ayat ngapain di 13. sini? Main gaple? Ya. Matius 13 ayat 13. Nah, itu, Pak. Ya. Matius 13:13 Anda Ya. sebutkan. Itu sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar. Ini akun kecil ini Fandi 01. Lanjutlah. Aku Lo mau aja 4.000. Di bawah tap layar ya. Kita di sini tidak ada diskusi. Karena mau- memang saya sudah malas dulu. Untuk tombak ya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 akun saya. Tinggal ini 8. Ada lagi yang apa? Yang 1000-1000 malas aku.
Iya. Khatamallahu ala qulubihim, hati Makanya- mereka terkunci, wa ala sam'ihim, pendengaran mereka, wal absorihim, penglihatan mereka. Luar biasa. Luar Tidak biasa. ada ajaran Yesus Itu kan yang mengajarkan Yesus itu terkutuk, itu jangan nggak ada. yang baru datang. Bapak di surga pun Jangan tidak yang mengajarkan baru datang Yesus terkutuk. mengajari yang sudah Justru lama. ada pengajarannya itu adalah Yang baru Elohim yang di mengajar surga yang itu lama. sangat mengasihi Tapi Yesus. percaya enggak bahwa Ini Yesus ajaran siapa ini yang mengutuk percaya enggak Yesus? Ini Yesus ajaran disalib, mati, siapa? dan bangkit? Percaya enggak Yesus disalib, mati dan bangkit, naik ke Loh surga? tidak, kan mati itu terkutuk Pak, disalib itu gimana sih? Lalu kenapa surat Maryam itu 3334 itu sudah jelas-jelas mengatakan bahwa yang lahir dari rahim Maria mati, bangkit, naik ke surga. Dia bukan. Gimana? Lalu Gimana? bisa dibilangnya tidak mati, hanya langsung naik ke surga. Kan Gimana? kontradiksi Nggak ada dengan Pak. Bible yang bahasa Indonesia aja Anda nggak paham, apalagi Al-Quran Untuk Pak. apa saya Di dalam Al-Quran dijelaskan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Itu jelas di dalam Al-Quran itu. Memang Nabi Isa sudah dilahirkan, betul peristiwanya sudah terjadi. Kematiannya belum terjadi dan kebangkitannya juga belum. Makanya itu tentang peristiwa yang akan datangnya, bukan peristiwa yang sudah terjadi. Di surat Maryam Kenapa 33 peristiwanya belum tidak terjadi? bilang Karena akan diangkat datang. ketika terjadi Tidak bilang pengaliban. akan datang, Hmm. tidak bilang akan datang. Maryam 3334 tidak akan Oh, datang. oke. Anda bisa baca Al-Quran, Pak? Anda bisa baca Al-Quran? Sudah ada terjemahnya, untuk apa? Ya, jangan kalau mau ngoreksi Al-Quran jangan dari terjemahan. Tidak perlu terjemahan, itu kan pasti sama. Sudah Makanya sama. Pak, dilihat dong. Pantesan di dalam kitab Yesaya 9 nomor 5, nomor 6, nomor 7 yang dikatakan telah lahir pun dikatakan belum lahir. Nah, ini peristiwa yang akan datang dikatakan peristiwanya sudah terjadi. Ya inilah teman-teman Kristen yang hanya modal terjemahan. Kalau Anda mau mengkoreksi Al-Quran, Anda pahami dari kalimat Tidak asli, mungkin yang jangan menerjemahkan berdasarkan dari itu terjemahan. bodoh. Kalau umat Islam Tidak itu sudah mungkin yang paham. menerjemahkan itu orang-orang bodoh. Bukan orang bodoh, otaknya Orang Anda yang seperti tidak Anda yang paham bodoh. Al-Quran. Yang menerjemahkan Tidak itu mungkin. paham tentang ayat tersebut. Kenapa dia paham? Karena dia paham kalimatnya Saya lebih dan paham dijelaskan di dalam mempercayai Al-Quran. orang Beliau yang belum wafat, wafatnya Saya lebih nanti. mempercayai orang yang Coba sekarang saya uji akal sehat Anda. Yang terkutuk pelaku kejahatan atau orang benar? Maryam 3334 itu sudah clear. Capek gue. Sudah clear bahwa itulah Yesus. Capek, oi. Sudah clear. Maksa amat sih untuk Yesus. Oten itu maksa bener loh. Bayangkan teman-teman dari tadi. Kenapa sih orang Kristen pengen banget mengutuk Yesus tuh kenapa? Udah, capek kali kau bebui kau ngomong-ngomong. Istirahat dulu kau, satu harian kau di Komal. Satu hari saya di Komal. Oh berarti Anda seharian mantau saya? Kadang 24 jam dengan apologet ini. Habis waktu bulan para apologet ini, nggak ada keluar dari sini. Berarti Anda seharian mantau saya nggak ada kerjaan amat. Oke, silakan. Mungkin Pade monitor. Udah istirahat dulu kau, minum air putih itu, bebui mulutmu ngomong-ngomong dari tadi kan. Iya berbui. Memang susah menyadarkan otak yang sudah sengklek, yang sudah berkarat itu nggak selesai dalam sehari. Coba Anda setuju nggak Gabriel, Anda setuju nggak yang dikatakan Bapak tadi, yang terkutuk berdasarkan di sini adalah Yesus? Udah jangan dulu kita ke materi, gantian dulu. Kasihan melihat kau, udah capek kali kau Alif. Minum, kau minum air putih. Minum dulu air putih ya. Capek kali aku kau tahan kali lah apologet nih ngomong terus dalam hatiku. Ya udah. Minum apa orang ini dalam hatiku? Ya udah, kau mau ngobrol sama siapa lo? Mau ngobrol sama siapa lo? Nggak ada yang layanin, mampus lo.
Aku kasih ya. Hina kali kalian apologet ini. Cari kerja apa? Enggak, kuasa dikasih paus pun kalian 120.000-nya. Padahal dibeli paus itu 500. Kau tukarkan tuh paling ada 120.000-nya itu kurasa. Yang kaya TikToknya di sini. Apa ini kok ngomong koin? Kau minta berapa? Isra dulu salib itu. Aku butuh berapa koin? Iya. Ngomong. Ganti. Ngomongin koin kau. Udah ganti. Gabrol itu typing itu. Kau mau diskusi apa gimana? Sono kali. Ayo diskusi. Diskusi apa maju? baru ngawur terus kau. Kalau udah kejebak langsung turun terjun, ayo. Diskusi tentang maju. apa? Tentang ayat di Matius Markus yang kalian percayai aja. Aku nggak akan bawa mulai kisah para rasul sampai Wahyu. Hanya sebatas yang kalian percayai aja. Nggak juga aku bawa perjanjian lama. Nggak ada guna itu. Oke, kalau gitu. Oke. Karena gini ya, Lev, kita di jangan dulu ambil posisi kuda-kuda bertanya. Sabar dulu, Lev. Sabar dulu. Biar ku batasi dulu apa kita, referensi kita. Biar jangan langsung kita ngambil kuda-kuda bertanya. Bahwa kisah setelah narasi kalian yang kudengar dan kusimpulkan, setelah kematian Yesus itu semua Saya baca di dalam Yohanes 8 dari 40 sampai 44. Saya tidak bawa perjanjian lama, saya tidak bawa surat-surat Paulus. Oke? Nah, saya bacakan nih Yohanes 8. Ada 42, 43, 40, pokoknya dari 40. Kata Yesus di 40, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Saya ingin tahu, tolong Anda jawab. Berdasarkan perkataan Yesus bahwa berusaha membunuh Yesus, menurut Yesus sendiri itu mengikuti kehendak iblis atau kehendak Bapaknya Yesus yang di langit. Silakan Anda jawab. Dibuka mute-nya, semenong kali. Macet kau, hei. Kabarin. Oh, sudah siap-siap mau kabur ini. Oke. Jadi penyalipan itu sebenarnya Yesus sudah tahu bahwa dia akan menuju kayu salib. Kalau ditanya, apakah Yesus menghindari penyalipan? Jawabannya tidak. Buktinya mana? Pada saat Petrus ada peristiwa di mana Yesus berkata, Saya ulangi pertanyaannya berdasarkan perkataan Yesus. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku, kata Yesus.
ternyata ada orang yang berusaha membunuh Yesus. Nah, berdasarkan pernyataan Yesus, berusaha membunuh Yesus itu mengikuti kehendak iblis atau kehendak Tuhan? Apa pentingnya pertanyaan ini, Alif? Nggak penting, lo turun aja sana main gaple kayak mau main tuak kayak mau apa kayak terserah kau lah. Ya, jangkrik. Yang esensi aja lah. Kenapa kau menjebak aku dengan pertanyaan? Udahlah, Pak Arif jangan dinaikin lagi lah. Udah nggak ada ilmu, kok mau mempermalukan agamamu sendiri? Cengenges nggak jelas. Ini saya sudah menemukan poin sebenarnya dari tadi ketemu beberapa Kristen. Kenapa senang sekali ingin mengutuk Yesus gitu loh? Iya, Pak Herman. Memang teman-teman Kristen suka dilema pasti kalau dibahas. Karena ada akal sehat, ada doktrin, di mana di situ tidak seiring sejalan. Terlebih lagi ada yang tertulis. Yang tertulis yang mengatakan demikian, penjelasan yang mengatakan demikian. Oke, Pak Herman, atau Kristen yang lain silahkan jawab. Ketika Yesus berkata, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku, kata Yesus. Yang ingin saya tahu, berusaha membunuh Yesus itu mengikuti kehendak Tuhan yang di langit atau mengikuti kehendak iblis? Sulit memang, sulit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti ini. Tapi itu fakta tertulis di dalam kitabnya. Kalau Ustaz, kalau jujur menjawab, selesai sudah. Kalau tidak jujur menjawab, panjang urusannya. Di sini fondasinya doktrin dari kecil. Di sini doktrin, Ustaz, susah dikalahkan tuh doktrin. Iya, doktrin yang sudah berkarat. Makanya metode pembersihannya ada yang pakai hamplas yang kasar, ada yang pakai mesin las, ada yang pakai gergaji besi. Sudah terprogram dari awal. Jadi ya boleh seperti itu analoginya. Artinya apa? Ya keluar doktrin dulu, harus pergunakan akal sehat dulu. Baru bisa terungkap ini misteri doktrin ini gitu. Nah kalau masih doktrin dipakai terus nggak nyambung jadinya. Data apapun ya tetap dibelok-belokin sama dia. Kadang nggak denger, kadang pura-pura nggak denger. Yang penting menjawab. Kan dasarnya di sini rata-rata ya hampir 100% orang yang memeluk Islam atau mualaf itu basicnya di sini tak? Iya, betul Bang Andi. Mungkin Oten ini dikiranya diskusi seperti ini dianggap main-main. Tapi buat mereka memang yang sudah putus asa, itu sudah putus asa. Tapi sebenarnya banyak juga yang ingin menemukan dan mencari kebenaran, kan gitu. Terutama dari teman-teman Kristen. Karena selama ini hanya dijejeli oleh doktrin gereja. Begitu dibahas, oh ternyata begini ajarannya. Oh ternyata imannya kok berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Kan gitu. Nah itu, ya teman-teman Oten, diantaranya menganggap main-main atau justru pura-pura gila, yang penting topiknya tidak dibahas. Karena kalau sampai serius dibahas, bahaya ini, banyak orang yang tersadarkan dari doktrin yang selama ini menutupi akal sehatnya. Gitu kali Bang Andi. Ya, kurang lebih kayak begitu. Tadi ada beberapa ibu-ibu, ada dua tadi saya diskusi gitu. Yang mereka menghindari ini dari awal nyambung. Kita sepakat ya, anaknya Maria itu kita muliakan. Dia orang soleh, dia orang mulia. Bahkan ditambahin paling, oke lah, paling mulia. Ya memang paling mulia di zaman itu kan, di muka bumi gitu.
Terus lanjut lagi, setuju ya Bu ya, Yesus paling mulia. Oke. Terus saya tanya, siapakah yang mati di tiang salib? A. Yesus yang paling mulia. B. Orang fasik. Nggak mau menjawab, Tat. Nggak mau menjawab dia. Pasti berlawanan dengan doktrin kan? Iya, berlawanan. Kalau dia jawab sesuai kesepakatan awal bahwa yang mati di tiang salib yang mulia, ya nggak mungkin dong orang mulia itu dimatikan di salib. Nggak ada masuk perintah Tuhan kayak gitu. Perintah Tuhan kan nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus nggak punya salah. Terus kalau dia bilang yang mati di tiang salib orang fasik, nggak mungkin dia jawab juga. Masa orang fasik yang menebus dosanya dia di tiang salib terus hidup menjadi Tuhan di Roma 14:9? Serba salah. Serba salah gitu loh. Salah satu jalan keluarnya adalah anaknya Maria Yesus yang mulia ini itu, ya, doanya diterima, diijabah waktu dia di Bukit Getsemani semalaman. Malaikat datang memberi kekuatan. Kemudian Ibrani 5:7, dia karena kesolehannya diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Ya kalau mau mengikuti itu ya lebih bagus, tapi nggak mungkin juga karena hanya anaknya Maria yang menebus dosa mereka, sedangkan anak Maria ini tidak bersalah, tidak memenuhi kriteria untuk dibunuh di tiang salib. Dan dibunuh pasti orang fasik, pemakan suap, kan data-datanya berjejeran tadi itu dikasih, mulai dari perintah Tuhan di Torah sampai di perjanjian baru sendiri gitu loh. Tapi beberapa ngasih data, alasannya ialah perintahnya ada Yohanes 3:16. Loh, itu kan karunia, bukan pembunuhan. Justru kalau Yesus itu diberi karunia gitu, artinya dimuliakan dia. Kenal lagi dia di sana. Jadi serba salah memang teman-teman. Ini topik membuat orang tersadarkan. Yakin deh 100%. Ini nggak pernah, jarang sekali dibahas di pendeta dengan jemaatnya, karena sangat berbahaya kalau pendetanya jujur menyampaikan bahwa yang mati di tiang salib itu adalah orang fasik. Nggak mau juga pendetanya jujur mengatakan yang mati di tiang salib itu orang mulia. Dia selalu lompat karena dia bangkit. Dia selalu lompat, dia bangkit dan menyelamatkan kita dari dosa. Nggak mau membahas topik ini gitu loh. Coba aja kalau ada pendeta langsung lompat, dia bangkit kok, nah gitu. Jadi dia bypass langsung, dia nggak mau membahas fondasi dasarnya di sana. Itu teman-teman. Kalau kita di Islam ya kita memuliakan semua para nabi. Tidak ada yang kita kutuk. Tidak ada kita jadikan nabi itu sebagai menebus dosa kita. Tapi semua nabi itu datang ke muka bumi mengajarkan umatnya agar terhindar dari dosa. Sekali lagi diulang ya, Nabi Musa datang ke Bani Israel mengajarkan Bani Israel agar Bani Israel jauh dari dosa. Begitu juga Yesus Al-Masih datang ke Bani Israel ngajarin kaumnya agar terhindar dari dosa. Bagaimana cara mengajarkannya? Sebagaimana perintah Tuhan yang diterima, disampaikanlah kepada kaumnya agar terbebas dari dosa. Begitu juga Nabi Muhammad SAW datang untuk seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Apa ajarannya? Sebagaimana perintah Tuhan, ikuti perintahnya, jauhi larangannya agar terhindar dari dosa. Sebenarnya mudah, nggak perlu pakai paket-paket segala untuk cara penebusan dan seterusnya itu. Itulah ajaran Islam, mudah, murah, dan sempurna. Ingat ya, ajaran Islam itu mudah, murah, dan sempurna, tanpa cacat. Kira-kira begitu Ustaz. Semoga saya tidak keliru. Lanjut. Siap, Masya Allah.
ya Bang Hadi, betul. Makanya saya teringat begini ya, kalau tadi kan Al-Quran, saya kembali ke sini, dia itu diselamatkan karena memang begitulah Tuhan itu maha bijaksana, dia menyelamatkan utusannya yang sangat mulia kan gitu. Nah, kalau tadi ketika kita bahas tentang doa Yesus ketika di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Tuhan. Bahkan ketika dia berdoa diberi kekuatan oleh malaikat. Malaikat itu kan utusan Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada Yesus kan gitu. Nah, sekarang Yesus di situ pasrah kepada Tuhan. Maka sekarang kita lihat keputusan Tuhan itu baik atau buruk kan gitu. Kalau kita kembali kepada pengajaran Yesus ketika dia berkata, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik-baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, keputusan Tuhan itu tidak mungkin menghinakan Yesus. Karena Yesus sendiri yang mengatakan dan mengajarkan. Yang di surga itu tidak mungkin memberikan yang buruk kepada Yesus. Karena Yesus anak yang soleh. Yang tadi dikatakan Ibrani 5 nomor 7, karena kesolehannya doanya didengar oleh Tuhan. Kan gitu. Nah, makanya disitulah ketika dia berdoa, ciri-ciri nubuatan itu segera digenapi. Bagaimana malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus. Lagi ketakutan aja, langsung Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberikan kekuatan. Datang malaikat. Memang benar dalam nubuatannya. Jangan sampai dia itu terantuk batu. Dia akan diselamatkan. Sebagaimana juga ajaran Yesus di Matius 7 kan gitu. Tapi yang aneh ketika tadi bahas ayat sama teman-teman Kristen, selalu nggak sabar membahas kalau Yesus itu terkutuk. Yesus itu mengambil kutuk. Yesus itulah yang terkutuk. Kenapa selalu begitu teman-teman Kristen? Jadi aneh. Makanya ada pertanyaanku yang sering aku lontarkan. Bisa nggak teman-teman Kristen mengimani penebusan dosa tanpa mengutuk Yesus? Nah, ternyata nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena penebusan dosa itulah peristiwanya ketika dia terkutuk digantung di kayu salib. Jadi itu berbarengan ternyata. Nah, coba Pak Herman, Anda masih Kristen kan Pak Herman? Bang Herman, silakan. Ya, terima kasih. Jos bisa jadi. Ya, silakan Pak Herman. Kalau ditanya masih Kristen ya masih Kristen lah, pengikut Yesus kan gitu. Apakah saya menganggap Yesus Maha Kuasa atau tidak, itu kan urusan lain. Yang jelas pengikut Yesus itu inti dari kata Kristen. Nah, sekarang yang jadi masalah memang ya itu ya. Setahu saya yang saya dengar dari teman-teman Kristen, hanya saya yang mengatakan bahwa otoritas menghapus dosa yang dapat Yesus itu bukan karena Yesus tersalib. Bukan. Dari awal memang dia sudah diberi otoritas itu. Jadi bukan karena tersalib. Tersalib itu hanya konsekuensi dari kedatangannya ke dunia. Datang tapi ditanggalkan semua hak istimewanya sebagai anak Elohim Maha Kuasa. Nah, jadi ya konsekuensinya seperti itu. Seandainya pun yang Maha Kuasa datang, ya, tapi ditanggalkan semua kekuasaannya, ya nasibnya pun akan seperti itu. Tapi kan nggak mungkin yang Maha Kuasa akan seperti itu, karena dia Maha Mulia. Nggak mungkin. Jadi ya diutuslah ini anak tunggalnya ini ya gitu kira-kira. Tapi diutusnya bukan hanya diutus saja, dia diberi otoritas berkuasa menghapus dosa. Jadi bukan karena dia tersalib maka terus ada otoritas itu, enggak. Sebelum tersalib pun dia sudah diberi otoritas itu. Tapi menurutku ini ya, seandainya Yesus menghindari semua proses natural yang terjadi, istilahnya menghindari penyaliban ini karena takut atau
nggak terima gitu kan, ya kemungkinan Yesus bisa gagal menjadi penebus dosa, atau maksudnya Yesus jadi gagal menjadi juru selamat umat manusia. Kemungkinan seperti itu menurut logika kita, ya kan. Oke. Iya, berarti Pak Herman masih mengimani penyaliban itu untuk menebus dosa? Bukan. Penyaliban bukan untuk menebus dosa, itu konsekuensi. Bukan ya. Sebenarnya yang ditebuskan Konsekuensi dia manusia. sebagai seorang nabi yang mengajarkan kebenaran. Iya, mengajarkan kebenaran, tapi otoritasnya dia sebagai anak Elohim Maha Tinggi itu ditanggalkan dulu, seperti anak presiden. Pengawalannya Nah, ditiadakan, iya, nah, kayak gitu, iya. kira-kira begitulah yang terjadi. Nah, coba Ya. kembali kepada poin yang tadi. Ketika Yesus berdoa kan gitu di Taman Getsemani, berdasarkan ajaran Yesus di Matius 7, kan penyaliban itu kan sesuatu yang sangat menghinakan dan merendahkan, melecehkan. Anda setuju nggak di situ, Pak? Gimana tadi Anda lagi? setuju nggak? Tadi apa? Peristiwa Siapa yang penyaliban itu peristiwa Ya. Ya. hukuman terhina, hukuman yang paling rendah itu, Ya. hukuman yang paling merendahkan derajat manusia. Betul. Itu kan penyaliban. Ya, pada masa itu kan. Ya, kriminal Maka disebut sebagai terkutuk. Ya, untuk pelakunya. Nah, coba ketika kata Yesus, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ketika tadi Yesus berdoa di Taman Getsemani kepada Tuhan, kira-kira nih, Sang Bapa memberikan yang terbaik untuk Yesus atau memberikan yang terburuk? Yang jelas memberikan yang terbaik lah. Nah, oke. Kalau pemberian yang terbaik dari Elohim, dari Bapa, dari Tuhannya, berarti Yesus selamat dari penyaliban. Nah, betul. Jadi, tapi Iya dong. betul di sisi lain itu betul. Tapi masalahnya Betul. harus ada juga pemberian yang terbaik buat manusia. Gitu loh. Loh, apa yang pemberian terbaik untuk manusia? Bukankah Yesus juga manusia? Maksudku manusia apa kita bilangnya, ya manusia biasa lah, karena Yesus itu kan dalam keimanan Kristen ya, dia kan aslinya dari surga mengambil rupa manusia kan gitu itu kan. Yohanes 1 kan menjelaskan itu. Nah, Apalagi ya, Tuhan pun harus adil juga kepada manusia yang mau diselamatkan ini gitu loh. apalagi manusia dari surga terkutuk di bumi, makin gak nyambung, Pak. Terkutuk di bumi, ya kan, kata terkutuk ini bisa kita debatkan. Kalau orang disalib karena bukan salahnya, karena dikriminalisasi, bisakah kita katakan dia terkutuk? Kan itu juga harus sepakat dulu kita Nah, terminologi. nah, berarti memang tidak penebusan kan? Bukan penebusan, itu kan konsekuensi. Itu Bukan penebusan. Berarti korban kriminalisasi kan? Iya, korban kriminalisasi. Korban kriminalisasi. Agama lah Oke, otaknya, ya. elit-elit agama Yahud. Itulah Oke, otaknya. baik. Nah, Orang Romawi korban itu kriminalisasi. sebenarnya pemerintahan ya, kekaisaran tidak Romawi ada itu pengaruhnya terhadap iman. tidak ada pengaruhnya terhadap iman. Ya adalah hikmatnya. Artinya apapun Bukan risikonya, loh. yaitu hikmahnya kita Maksudnya yang selama ini digembar-gemborkan oleh teman-teman Kristen pada umumnya, bahwa dia mati di kayu salib itu menebus dosa. ya bukan. Cuman konsekuensi aja dia, Konsekuensi ketika dia aja. difitnah, lalu dia difitnah, dia dituduh, pokoknya bagaimana caranya dia ditangkap dan dibunuh kan gitu. Iya betul. Cuman itu aja. Iya cuman itu. Tapi kan ada hikmat yang kita hikmahnya yang kita ambil. Walaupun Apa itu? apapun risikonya, ya jika harus mati sekalipun, kalau itu demi mengikuti kehendak yang Maha Kuasa, kita harus
tetap teguh mati sekalipun. Nah, gitulah Lah, pesan moralnya. itulah tadi yang kita bahas. Yang Maha Kuasa, Bapa yang di langit, itu memberikan yang terbaik untuk manusia, untuk anaknya ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Kan gitu. Iya betul, tapi kan Nah, manusia ini pernah sementara peristiwa penyaliban itu yang terbaik atau yang terburuk? ya memang kita bisa simpulkan itulah yang terburuk. Ah, berarti kalau gitu bukan pemberian dari Bapa itu. Bukan, itu kan pemberian dari manusia yang memang Iya, Yesus berdoa kepada Sang Bapa. Dia pasrah kepada Sang Bapa, kan gitu. Keputusannya yang terbaik diserahkan kepada Bapa. Kira-kira nih, Sang Bapa ini mengabulkan atau tidak keputusan terbaik untuk Yesus sebagai yang dikasihi? faktanya tidak dikabulkan kan? Wah, Kan berarti Yesus juga meminta kan? Kalau itu fakta loh. berarti doa Yesus tidak dikabulkan kalau gitu. Wah, Tidak kacau ini. dikabulkan. Ya, Waduh. apa doanya? Kalau boleh cawan ini berlalu. Sujud kan Yesus itu kan ngomongnya kan? Ya, iya. Kalau boleh berlalu, bukan Ini kehendak. lebih parah lagi. Kehendak menjadi. Enggak, itu fakta loh. Ya, Kan dia ternyata dikabulkan. doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Permintaannya dikabulkan, tapi di sisi lain kehendak mulai yang jadi. Yesus juga tahu Lah, kan? iya. Berarti tidak Kehendak mulai dikabulkan. terjadi. Artinya Yesus percaya kehendak sang Bapa itulah yang terbaik. Oke, baik. Nah, Kata gitu. Yesus, sebentar, kata Yesus, kan tadi gini ya, saya bacakan. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Kata Yesus, kan gitu. Nah, ada yang berusaha membunuh Yesus, oke? Kata Yesus, jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Nah, ada berusaha membunuh Yesus, ada mengikuti ajaran Bapa. Nah, sekarang menurut ajaran Yesus, kalau kamu mengikuti ajaran Bapa, Yesus itu dikasihi atau dibunuh? Ya dikasihi lah. Dikasihi. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu mengikuti kehendak iblis, betul? Betul. Betul. Oke, clear lagi di sini. Sekarang, ketika Yesus berdoa kepada Bapa, yang terjadi kan kehendak Bapa tuh. Ya. Nah, kehendak Bapa kira-kira mengikuti keinginan iblis atau menentukan kehendak Bapa dia selamat? Kehendak Bapa adalah biarkan semua proses ini terjadi naturally, alami. Bukan, itu doa Yesus. Enggak, ini kan kehendak Bapa sekarang yang kita Nah, analisis. di mana kehendak Bapa Ini, seperti itu yang Anda katakan? Menarik nih. Kan Yesus kan ada request nih. Kalau boleh penderitaan yang begini untuk menjadi Mesias ini juru selamat itu, kalau boleh gak usah lah begini-begini kali gitu kan. Gak usah lah begini-begini amat, mengerikan sekali. Akan kira-kira itulah ini permintaan Yesus. Kalau boleh, tapi bukan kehendakku. Kehendakmu lah yang jadi. Yesus kan tahu diri. Keputusan sang Bapa itulah yang benar-benar tepat. Bukan keputusan Yesus sendiri, bukan keinginan Yesus sendiri. Nah, apakah sang Nah, Bapa iya, sekarang kembalikan keputusan itu kepada kehendak Bapa. Bentar, ini mau menjawab Keputusan pertanyaan itu tadi. dikembalikan kepada kehendak Bapa. Sebentar, Iya. sebentar, pelan-pelan di sini. Nah, Enggak, ini sekarang mau menjawab ada nggak pertanyaan Bapa tadi. itu menghendaki Yesus itu mati secara terkutuk di kayu salib? Enggak. Tidak. Enggak, tapi Berarti itu bukan kehendak Bapa itu. Bukan. Kehendak Bapa apa? Biarkan semua proses ini terjadi alami. Nggak ada intervensi politik, Oh. tanda petik ya. Nggak ada intervensi Bukan. militer. Ini kehendak Bapa nih, nih aturan dari kita Bapa lihat nih. bagaimana- Anda kira-kira setuju gini, nggak? Bang Alim. Ya, agak lihat dengerin dulu. bagaimana endingnya. Jangan. Ntar dulu. Kalau Ini tidak seru pakai ini. ayat, saya mohon maaf, saya potong. Mohon maaf, kalau tidak pakai ayat, saya potong. Ini kalau aturan dari Bapak. Orang fasik dipakai tebusan bagi orang benar. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Amsal 21 nomor 18. Anda setuju nggak? Iya, betul. Makanya mereka orang berdosa Oke, kan. mantap. Makanya yang menginisiasi itu kan orang berdosa. Anak-anak iblis kan. Nah, kalau firman Tuhan itu bahwa orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, pengkhianat sebagai ganti orang jujur,
Yesus di situ kategorinya orang benar, orang jujur, atau orang fasik? Orang jujur. Orang jujur. Kalau orang jujur sesuai dengan aturan Tuhan, maka dia diganti, bukan dihukum. Digantikanlah sama orang fasik. Iya, ini sebenarnya udah sering kali ku jawab ini ya. Nah, iya kan? Balik lagi ditanya. Aturan Tuhan kan begitu. Betul Bang Alif, aturan Tuhan. Tapi Tuhan kan nggak memaksa ini. Tuhan nggak mau yang terpaksa. Harus dengan manusia Siapa kesadaran. yang terpaksa? Loh, kok malah jadi Anda yang mengharuskan? Gini loh. Bukan, Pak. Ada orang jahat, ya kan? Ada pengkhianat. Nah, antara Yesus dengan Yudas yang jadi pengkhianat siapa? Loh, kok lari ke sana? Enggak, jangan dulu ke situ dulu. Enggak Lah kan gini ini loh. ketentuan Tuhannya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti dari orang jujur. Nah, antara Yesus dengan Yudas yang jadi pengkhianat siapa? Yudas. Oke, jujur aja lah. Yang orang benar siapa? Yesus. Nah, layak nggak orang fasik itu menggantikan hukuman dari orang benar? Mana ya Bang Alif ini? Bagi pemuka agama Yahudi, nggak peduli mereka itu apakah siapa mengkhianati siapa. Bukan, ini ketentuan Tuhan. Oh, ikut ketentuan Tuhan. Iya, betul. Harusnya pengkhianat itu dihukum. Iya kan? Lah iya, berarti benar dong. Tapi ini bukan skop hanya internal Yesus ini sekarang. Loh, kembali kan Yesus serahkan keputusannya kepada Tuhan. Nah, sekarang kita lihat aturan Tuhan. Anda udah mempersempit lokalis apa kita jadinya pembicaraan. Ini antara pengikut Yesus dan komunitasnya dengan di luarnya elit Yahudi. Udah di sana sekarang pembicaraan kita ini, bukan internal. Kalau internal Yesus itu pengkhianat. Tapi bagi di sudut pandang pemuka agama Yahudi, apa itu? Nggak ada itu urusan kami siapa pengkhianat siapa di situ. Nggak penting. Pokoknya bagi kami ingin Yesus lenyap karena udah mengganggu kepentingan kami. Ya. Nah, sekarang kembali kepada Yesusnya. Iya, memang idealnya orang salah lah yang harus disalib. Tapi yang terjadi karena masyarakat sudah bobrok, orang baik yang disalib. Itulah yang bobrok itu. Berarti nubuatan Yesus gagal. Berarti doa Yesus ada yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Iya, ya tidak dikabulkan. Ya, ini yang parahnya di sini. Kalau boleh, nggak usah lah sampai tersalib sampai dikriminalisasi supaya menjadi juru selamat ini. Kalau boleh seperti itu. Tapi ternyata yang mengkuasai mengatakan faktanya ini kan, biarkan terjadi salah alami. Kita lihat bagaimana endingnya. Kan kira-kira kayak gitu. Bukan, Pak. Bukankah diajarkan di dalam kitabnya ada keputusan Tuhan yang sudah tertulis. Bahkan kan ada nubuatan tentang Yesus. Di dalam Mazmur 91, di situ dikatakan di dalam lindungan Tuhan, di dalam lindungan yang maha kuasa. Orang benar itu, Yesus itu tidak boleh tercederai. Dia tidak boleh terantuk batu. Dia diselamatkan. Dia diselamatkan oleh Tuhan. Kan gitu. Nah, dia hanya menyaksikan pembalasan terhadap orang fasik. Itu ketetapan Tuhan. Masalahnya Anda percaya nggak dengan ketetapan Tuhan itu? Nubuatannya? Ya percaya lah. Gimana menjelaskannya? Nah, kalau Anda percaya, artinya ada yang salah informasi yang bersiar. Benar kata Al-Quran. Innaladina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu. Sesungguhnya mereka itu berada di dalam perselisihan. Mereka ragu tentang siapa yang dibunuh itu. Tidak yakin. Contoh sekarang, versi Yahudi dengan versi Kristen aja udah berbeda tentang Yesus. Dalam versi Yahudi mereka mengatakan Yesus itu hukumnya dirajam karena dia melakukan praktek sihir. Versi Kristen dia disalib. Al-Quran mengatakan, no, dia tidak dibunuh dirajam, dia tidak dibunuh disalib, dia diselamatkan, dia diangkat ke hadirat Tuhan. Yang tadi yang dihukum itu yang diganti, itu penggantinya. Nah, sekarang kita lihat Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, memang ada orang yang disalib, orang itu yang suka melawan hukum Tuhan. Di dalam kitab Anda juga menjelaskan, orang fasik itulah yang akan menjalani hukuman.
Ketika ada orang benar hendak dihukum, terutama ketetapan yang sudah ada, maka diganti hukumannya terhadap orang fasik. Orang ini diselamatkan. Makanya Al-Quran mengatakan, wa qaulihim, Allah menghukum mereka karena ucapan mereka. Yang Anda imani dia mati di kayu salib itu, sebenarnya itu bentuk hukuman dari Tuhan, karena mengikuti narasi para penjahat, orang-orang yang berusaha makar, berusaha membunuh orang yang tidak bersalah. Islam hadir, Islam datang, itu membela posisi Yesus sebagai utusan Tuhan yang tidak terkutuk, yang tidak dihinakan, yang tidak direndahkan. Itu Islam hadir. Coba, Anda setuju kan Pak Herman, Mazmur 91 itu nubuatan untuk Yesus? Iya, itu betul. Tapi sepertinya iya, aku bisa menyelami apa yang ada di benak Anda ini. Nah, jadi menurutku seperti ini, di awal-awal ya menjaga bangsa Israel ini, Tuhan memang menjaga sekali orang-orang kayak nabinya, orang-orang yang taat sama dia, menjaga. Jadi jangan macam-macam orang jahat ini kan gitu kan. Tapi setelah hukum Taurat ini berjalan, berarti kan artinya harusnya makin lebih baik lah ini bangsa kan. Sudah ada hukum Taurat, dan diberikan banyak arahan-arahan dari Tuhan kepada mereka melalui nabi-nabi kan. Nah, sekarang Tuhan membiarkannya secara alami. Bagaimana ini masyarakat ini, komunitas ini? Apakah mereka menjadi lebih baik moralnya, etikanya, segala macam? Secara alami terus ya. Nah, kita sedang membahas yang berkaitan dengan firman, yang berkaitan dengan yang tertulis Pak Herman. Iya iya kan, kisahnya kan ini ada ini. Bangsa ini kan dipelihara Tuhan nih, dikirim nabi, ada hukum Taurat dan segala macam peraturan tetek banyaknya itu kan. Nah, sekarang sudah sekian ribu tahun, diutuslah Mesias, ya kan, yang dari surga ini baik, sempurna, tak berdosa. Tapi kekuasaannya fasilitas militernya, katakan lagi dia, ya, fasilitas militernya ditanggalkan dulu, di-off-kan dulu. Dia datang sebagai manusia. Kalau bahasa Alkitabnya, dia menanggalkan keilahiannya gitu kan, kealahannya kata Alkitab lain. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ternyata masyarakat itu bobrok juga ternyata. Semua ajaran-ajaran yang dari Tuhan yang tadinya itu hanya di mukanya saja, hanya bajunya saja, hanya luarnya saja. Ternyata dalamnya bobrok, dan dibuktikan penyaliban Yesus. Yesus orang tak bersalah, tapi bisa menjadi tersalib, dan itu diinisiasi oleh elit-elit Wahyudi yang katanya pemuka agama paling soleh, paling suci. Tapi apa kata Yesus? Ampunilah mereka Bapa, mereka tidak tahu mereka perbuat. Kita kembali ke sini. Kita kembali ke sini. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu. Nih, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini perlu terjadi nggak ini? Harus terjadi nggak ini? Ini harus terjadi. Dia orang yang soleh, dia orang yang selalu terpaut kepada Tuhan, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Bahkan dijanjikan dia itu akan dilindungi dan malaikatnya akan turun ketika dia mengalami masa-masa tertentu. Dalam artian contoh ketika dia hendak dilukai, kan gitu. Makanya tadi saya bilang ketika dia berdoa di Lukas 22, ketika dia sangat ketakutan, memang diijabah, itu dikabulkan. Langsung Tuhan mengutus malaikatnya memberi kekuatan kepada Yesus. Sebenarnya di situ ciri-ciri doa Yesus dikabulkan itu sudah ada. Tuhan mengutus malaikat memberi kekuatan kepada Yesus. Ternyata dia akan menatangnya agar dia selamat. Jangan sampai terantuk batu. Terantuk batu saja Tuhannya tidak rela, apalagi sampai ditelajangi, dipaku tangannya di kayu salib. Coba saya tanya, nubuatan ini tentang Yesus
ini kabar yang sangat baik atau kabar yang sangat buruk untuk Yesus? Saya ingin tahu deh. Itu simpel saja bagi Yesus. Tinggal dia bilang aja, kalau itu menakutkan bagi Yesus, tinggal dia bilang aja, Bapa, saya tidak mau turun ke dunia sebagai manusia. Saya nggak mau jadi Mesias. Kenapa Anda jadi lebih Yesus daripada Yesus? Loh, Enggak, nubuatan tentang Yesus ini sebuah kabar yang sangat baik untuk Yesus atau kabar buruk untuk Yesus? itu kabar ya kabar buruk lah. Itu faktanya akan terjadi seperti itu. Astagfirullahaladzim. Aduh, ampunlah hamba saya ini. Ternyata Yesus selamat jadi kabar buruk untuk Kristen. Yesus celaka jadi kabar baik untuk Kristen. Aduh, parah. Gak sanggup saya kalau kayak gini. Mohon maaf, saya nggak sanggup melanjutkan. Ya, jelaslah kalau gitu ya. Kalau teman-teman Kristen memang selalu membela, mempertahankan kalau Yesus itu harus dihinakan, direndahkan, terkutuk. Gini, bahkan... tar dulu, pertanyaanmu tadi gini kan? Pertanyaan kan gini tadi Bang Alif kan? Sebelum datang ke dunia kan gitu kan? Yesus ini kan bukan aslinya bukan dari nubuatan tentang Yesus. Yesus itu selamat, dia diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan menyelamatkan melalui mengutus malaikatnya. Itu sebuah kabar baik atau kabar buruk? Tuhan menyelamatkan Yesus di mana?